Rizky Ridho tampil solid di tengah bek naturalisasi. Rizky Ridho menjadi salah satu pemain yang sangat baik performanya dalam duel Indonesia versus Australia tadi malam. Bek tengah tangguh itu pun menuai pujian dari para netizen di media sosial. Timnas Indonesia sendiri menjamu Australia pada matchday kedua di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Selasa 10 September malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini tuntas dengan skor 0 sama dan hasil yang memuaskan mengingat Australia adalah negara langganan Piala Dunia. Rizky Ridho tampil padu dengan Jai Ijes. Menurut catatan SofaScore, Ridho membuat 7 sapuan. Ada pula 4 tackle sukses dan 1 kali melakukan blok terhadap percobaan lawan. Ridho pun sangat bagus dalam duel perebutan bola. Dari 5 ground duel, ia 4 kali berhasil memenangkan perebutan bola. Netizen pun memuji kegemilangan Ridho. Martin Paes memang sangat-sangat layak menjadi man of the match pada laga melawan Australia barusan. Tapi kredit khusus juga perlu diberikan kepada Rizky Ridho Ramdhani. Ia tampil lugas selama 90 menit dan tak gentar sekalipun menghadapi punggawa-punggawa Socceroos. Tulis akun @ido09. Pemain ini besar di kompetisi internal klub junior, berlatih giat untuk mempertajam potensinya, berkompetisi di Liga 1 dengan mendapatkan kesempatan demi kesempatan. Di R3 pra Piala Dunia, Rizky Ridho semakin tampilkan kualitas individu topnya. Sebut akun @lebibsadat. Paes dan Rizky Ridho gacor banget, khususnya buat Rizky Ridho, meskipun banyak pemain abroad tapi doi gak gentar. Puji akun lain. Dan berikut reaksi lainnya mengenai penampilan Ridho. Tertipu dengan peringkat Timnas Indonesia. Performa Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 membuat publik Australia terkejut, tak seperti peringkat FIFA yang diduduki. Publik Australia menyoroti hasil akhir matchday kedua fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Timnas mereka melawan Timnas Indonesia. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SGIBK, Senayan, Jakarta, pada Selasa 10 September 2024 skor 0-0 menjadi hasil akhir laga. Hasil ini membuat publik Australia terkejut, tetapi yang lebih membuat mereka terheran adalah performa Timnas Indonesia sepanjang laga. Tim besutan Shinta yang bermain tak seperti peringkat yang mereka duduki. Saat laga berlangsung, skuad Garuda masih bertengger di peringkat ke-133. Hal yang wajar jika fan Timnas Australian memandang rendah kualitas skuad Garuda, meski pada akhirnya mereka dibuat terkejut. Indonesia sempat menggabrak di awal laga, meski pada akhirnya harus banyak bertahan dari serangan-serangan Australia. Permainan Indonesia bahkan dinilai lebih berani ketimbang penampilan yang ditunjukkan Bahrain saat berhasil menekuk Australia. Harapan fan Australia agar timnas mereka segera lolos ke Piala Dunia tahun 2026 pun seolah mendapat pukulan telak dari Indonesia. Hasil imbang melawan Indonesia membuat Australia terpuruk di posisi kelima klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Sementara Graham Arnold dinilai sebagai sosok yang paling bertanggung jawab untuk hasil minor skuad negeri Kanguru. Selain itu, kualitas para pemain timnas Australia saat ini yang berada di bawah standar juga menjadi sorotan publik lokal. Supporter Australia sebut Stadion GBK seperti kandang sapi. Rumput Stadion GBK menuai kritik usai menggelar laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia melawan Australia. Pertandingan kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia melawan Australia berlangsung pada Selasa 12 September 2024. Sebelum laga tersebut muncul kekhawatiran dari supporter Garuda bahwa rumput Stadion GBK tidak akan optimal untuk digunakan. Pengelola Stadion GBK pun langsung mengebut perbaikan dan persiapan rumput agar prima ketika digunakan oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan.
Sayangnya kondisi rumput GBK tampak belum 100% siap karena lapangan yang seperti tidak rata dan terlihat cukup keras. Terkadang aliran bola pun terhambat hingga menyebabkan pemain kesulitan untuk melakukan operan mendatar yang mulus. Dalam beberapa kali kesempatan, terlihat juga rumput yang terangkat ketika para pemain menendang bola. Buruknya kondisi rumput Stadion GBK turut menjadi perhatian dari supporter Australia di media sosial. Mereka mengungkapkan secara belak-belakan bahwa PSSI harus bekerja keras menyiapkan stadion yang lebih baik. Karena GBK seperti kandang sapi. Terlepas dari performa biasa, Federasi Indonesia harus berusaha sekuat tenaga untuk melakukan hal itu. Menyajikan kandang sapi untuk pertandingan sepak bola internasional. Kasihan sekali dan sama sekali tidak bisa diterima. Tulis akun Proper Strip Might 5900. Media Vietnam, Timnas Indonesia kembali guncang Asia. Performa Timnas Indonesia di Matchday 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga tidak lepas dari sorotan media Vietnam, rival di Asia Tenggara. Skuad Garuda dapat apresiasi. Timnas Indonesia meraih poin keduanya di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah bermain imbang tanpa gol ketika menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 10 September malam WIB. Tambahan 1 poin berhasil diraih skuad besutan Shin Tae-yong yang pada matchday pertama dengan hasil seri 1-1. Bongda, media Vietnam, menyoroti hasil tersebut. Performa Cina dianggap kontras dengan penampilan Timnas Indonesia. Cina kalah, walaupun tampil lebih baik, Indonesia kembali mengguncang, tulis Bongda dalam artikelnya. Berbeda dengan hasil Cina, ketika melawan Arab Saudi, Indonesia kembali melewati pertandingannya dengan sukses melawan raksasa sepak bola Asia lainnya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Di dalam pertandingan yang main bersamaan, Indonesia terus mengejutkan seluruh Asia dengan kegigihan daya juangnya. Di laga sebelumnya, Arab Saudi harus berbagi angka dengan skuad Shin Tae-yong. Kini korbannya adalah Australia. Dituturkan Bongda, Australia terus berusaha menekan Indonesia sepanjang pertandingan. Tapi sampai peluit akhir dibunyikan, gawang Maarten Paes masih tetap perawan. Tim dari negara kepulauan ini bermain gigih dan disiplin dengan strategi defensif serangan balik. Terkadang, para pemain dengan seragam putih pun bikin supporter Australia deg-degan lewat serangan balik kilatnya, sebut Bongda.